Baik, terima kasih. Masih bersama saya Riki Angku, host dari Suara Rakyat. Masih bersama Pak Tengku di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya masih dengan Bung Ramses. Baik, kita lanjutkan tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengawal regulasi. Nah, ini ada satu pengertian, ya. Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga ataupun organisasi dan masyarakat demi tercapainya tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum negara, peraturan perusahaan dan lain-lain. Nah, saya ingin ke Pak Tengku dulu. Kira-kira menurut Pak Tengku ini regulasi yang diterapkan dari peraturan hukum negara ini apakah sudah dilakukan atau sudah sampai sejauh mana ini Pak untuk regulasi ini Pak? Baik, kalau kita bicara regulasi berarti suatu perundang-undangan atau yang sudah disahkan. Ya. Karena memang sebuah regulasi itu kalau kita kembalikan kepada sebuah proses sebelum kita bahas pada pelaksanaannya, dimulaikan dari perencanaan sebuah regulasi itu sendiri. Kemudian dari perencanaan itu akan dilakukan sebuah persiapan. Dari setelah ada persiapan, baru masuk ke tahap pembahasan. Nah, setelah tahap pembahasan dianggap cukup, maka masuklah pada tahap persetujuan pengesahan. Nah, setelah disahkan, maka akan masuk kepada tahap terakhir, yaitu perundangan. Nah, sebuah regulasi yang sudah terjadi perundangan, maka akan terjadi 3 hal. Yang pertama, apakah regulasi yang telah masuk kepada tahap perundangan itu diterima keseluruhnya oleh masyarakat atau ada penolakan. Kalau memang diterima, berarti tidak ada persoalan, tidak ada sengketa, bisa langsung dilanjut. Tapi kalau ada persoalan pada regulasi itu, maka akan terjadi sengketa. Sengketa bisa kita lihat dari 2 sisi. Yang pertama dilihat dari sisi psikologi hukum, ataupun cara memandang masyarakat atau filosofi daripada regulasi itu sendiri. Yang kedua, mereka akan masuk pada sengketa mempersoalkan ini kepada jalur yang telah ditetapkan, yaitu misalnya lewat GR ataupun judicial review. Nah, kalau itu terjadi, tentu penerapan sebuah regulasi tidak akan maksimal. Pasti akan ada kendala psikologi. Tetapi kalau sebuah regulasi tidak ada sengketa, maka penerapan regulasi oleh regulator ini memudahkan untuk diterapkan. Karena memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, sebuah regulasi itu apakah regulasi untuk mengatur sebuah komunitas, mengatur sebuah perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang ada di negara ini, apakah mengatur dari sisi seluruh masyarakat yang ada, termasuk orang perorangan. Nah, maka ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama, sungguh-sungguhkah regulator melaksanakan regulasi yang ada? Kesungguhan ini bisa dikawal oleh masyarakat itu sendiri. Sejauh mana regulator melaksanakan regulasi itu secara efektif dan konsisten. Yang kedua, masyarakat, baik itu orang perorangan, perusahaan kah atau komunitas kah, apakah mereka sudah paham atau belum? Tapi kan dalam hal ini kan sebelum jadi itu kan mungkin juga para stakeholder ini juga diundang oleh
oleh apa namanya DPR RI dalam perwakilan hearing itu atau dengar pendapat. Ya, tentu dalam proses tadi, baik proses biasanya diundang itu kan pada proses pembahasan ya. Ya, ya. Tetapi setelah regulasi itu diundangkan, tentu juga ditentukan oleh edukasi, sosialisasi, karena yang diundang itu mungkin perwakilan dari masyarakat. Ya, ya. Maka tidak akan maksimal pemahaman masyarakat terhadap satu regulasi kalau tidak ditindaklanjuti setelah regulasi itu diundangkan dengan edukasi dan sosialisasi. Ya. Tentu edukasi itu dipilih metode edukasi yang cepat dan tepat agar regulasi itu bisa diterapkan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Oke. Mungkin ada Bung Ramses ada mau ditambahkan sebelum saya lanjut dengan mungkin penambahan aja penerapan regulasi atau regulator dibilang itu kan pada tahap awal pembentukan satu peraturan perundangan. Ya. Habis itu setelah dibentuk, tapi sebelum dibentuk ada aspirasi, penyerapan aspirasi terhadap warga negara seperti apa oleh DPR. Ya. Itu harus memang setelah aspirasi dimasuk baru dibentuk satu peraturan perundangan, baru dibahas di tingkat balik gitu. Ya. Nah kalau udah fix, dituangkan lagi kan, baru dibahas lagi di internal komisi biasanya. Ya. Itu banyak tahapan-tahapan yang dilalui. Nah baru selesai itu diundangkan masuk ke dalam lembaga negara. Tetapi sebelum itu udah masuk, udah disosialisasikan sebenarnya terhadap perguruan tinggi atau terhadap instansi terkait. Itu sebelumnya. Jadi sebelumnya disahkan itu kan sudah ada udah penyampaian atau edukasi terhadap warga, terhadap pemerintah, terhadap masyarakat, terhadap instansi, itu sudah harus disampaikan, khususnya terhadap perguruan tinggi, karena dia yang nanti yang akan memberikan satu materi mengenai undang-undang ini atau regulator ini kepada mahasiswa, dan itu akan sampai kepada seluruh Nusantara. Dalam Undang-Undang 12/2011 tentang peraturan perundangan disahkan sampai apapun siapapun masyarakat tidak tahu tetap harus menerima itu. Dia harus menerima. Itu menurut undang-undang ya, Undang 12/2011 tentang peraturan perundangan. Jadi disahkan apapun bentuknya, warga harus menerima itu, masyarakat harus menerima itu. Sekalipun ada bertentangan apapun, boleh ada jalurnya. Yaitu kemana ya? Ke MK. Kalau itu setingkat undang-undang. Tapi kalau setingkat peraturan daerah atau setingkat di bawah undang-undang, itu ke Mahkamah Agung. Silakan JR ke sana. Dan itu sah-sah saja, silakan. Ya. Nah, sekarang kan ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Ada. Ya. Nah, apakah juga hal ini sudah berlaku tentang ini? Karena kan masyarakat ini kan jujur kalau saya mau bilang tidak semua regulasi atau tidak semua undang-undang yang masyarakat tahu. Iya. Nah, apakah juga dari pihak regulator atau dalam hal ini pemerintah dan instansi terkait dan juga DPR RI sebagai wakil-wakil kita di sana sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga itu kaitannya dengan masyarakat harus mengawal ini regulasi ini sampai sejauh mana? Nah, kira-kira menurut Bung Ramses gimana nih? Kalau masyarakat mengawal regulasi atau regulator ini kan sudah ada perwakilan di DPR. Ya. Hanya sekarang dilihat bahwa masyarakat ini banyak yang tidak paham, yang tidak tahu mengenai regulasi. Apalagi yang baru ini terjadi kan. Itu yang baru-baru ini sangat terjadi, OL atau Omnibus Law itu kan. Tetapi ini kan setingkat pembahasan sudah disampaikan kepada perguruan tinggi dan itu seluruh masuk. Jadi sampai ke Papua pun udah masuk itu, udah dibahas oleh mereka. Hanya sekarang masyarakat, apakah mereka udah baca apa belum satu produk? Maka dibilang tadi ada dua, aku bilang masyarakat harus paham dulu, sadar hukum dulu. Sebelum dia mengajukan satu demonstrasi atau seperti apa, demo seperti apa, dia pahami dulu secara pribadi. Apakah benar, apakah tidak? Saya udah paham mengenai ini, kan gitu. Nah, kalau sudah paham, oke, berarti kan pemerintah sekarang yang kedua, bagaimana mengedukasi? Yang melalui lembaga-lembaga akademik, perguruan tinggi atau sosialisasi terhadap ada buruh kalau bisa tenaga kerja. Itu bisa memang. Dan sampai sekarang
yang kita bahas baik regulasi yang ada itu sudah baik sebenarnya, dan tidak mungkin pemerintah menjebloskan satu warga atau negara ke hal-hal yang tidak baik. Dan regulasi itu memang sudah benar. Sekarang tergantung orang memahami seperti apa regulasi itu. Tapi kalau orang udah paham, tidak mungkin dia akan berteriak-teriak. Kalau memang berteriak-teriak itu ya ada mekanismenya. Ajukan kepada MK melalui judicial review. Kan demikian. Kalau setingkat undang-undang, tapi di bawah undang-undang itu ada lagi ke Mahkamah Agung, Perda dibilangnya. Silakan aja, itu haknya orang-orang, silakan. Ya, memang masyarakat diberikan ruang itu. Ruang, silakan. silakan. Nah, saya tertarik dengan apa yang Bung Ramses bilang, teriak-teriak ini. Nah, yang teriak-teriak seperti tadi Bung Ramses bilang, teriak-teriak ini mereka paham nggak? Nah, kira-kira menurut Pak Tengku gimana nih yang teriak-teriak ini, mereka sudah paham belum? Terutama untuk yang masih hangat ini sekarang ini, RUU Omnibus Law. Kira-kira menurut Pak Tengku gimana nih? Kalau suatu perundangan ada yang sudah diundangkan, tentu semua masyarakat sudah terikat dengan perundang-undangan itu. Akan tetapi, kalau kita kembalikan pemahaman kita pada proses lahirnya suatu undang-undang, mereka dilibatkan seperti akademisi, dilibatkan pada tahap pembahasan. Masyarakat lain juga sama pada pembahasan, tapi mereka tidak dilibatkan pada tahap pengesahan. Menjadi pertanyaan, apakah ketika pengesahan itu sesuai tidak dengan pembahasan tadi? Nah, itu kan menjadi persoalan. Dari sisi psikologi hukum, kita melihat ada dua hal. Yang pertama, tingkat kepercayaan publik terhadap wakil-wakil rakyat dan pemerintah itu berapa persen kepercayaannya? Kan harus dipertanyakan. Ya kan gitu. Nah, persentase kepercayaan ini akan menentukan setelah itu diundangkan masyarakat terima atau tidak. Itu satu. Yang kedua, dari sisi psikologi hukum juga, selain kepercayaan, mereka memang dituntut untuk membaca undang-undang yang telah disahkan itu. Anggaplah misalnya Omnibus Law, khususnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Apakah sudah dibaca totalitas atau belum? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Kalau sudah dibaca secara totalitas pasal ke pasal, maka yang didemo bukan undang-undang secara keseluruhan, Omnibus Law secara keseluruhan, tapi ada pasal-pasal yang memang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan mereka, tidak terakomodir dengan kepentingan mereka. Tentu kalau ada pasal-pasal tersebut, masyarakat punya hak untuk melakukan salah satu demonstrasi karena diakui di negara kita. Nah, dan pemerintah tidak boleh alergi terhadap demokrasi itu, menyampaikan pendapat, haknya, hak masyarakat. DPR juga yang nggak boleh juga galau, kan gitu ya. Jadi ini memang hak mereka berikan gitu seluas-luasnya. Hanya memang perlu diberikan frame kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum publik. Nah, misalnya perusahaan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, selain mereka demonstrasi, tentu bisa ditempuh melalui JR, misalnya ke MK. Tentu butuh proses ke sana, dan tidak seluruh masyarakat mungkin mewakili. Ada kelompok yang mewakili masyarakat tertentu melakukan JR. Nah, harapan mereka tentu JR itu ada dua. Apakah mendapatkan penafsiran secara baik, sesuai nggak penafsiran pasal tersebut dengan apa yang mereka pahami, atau ternyata berbeda penafsirannya. Nah, yang kedua, mereka memang kadang minta dibatalkan, kan begitu. Nah, itu yang ini. Nah, kira-kira ini kan tuntutan masyarakat dalam hal mengawal regulasi ini ada yang minta dibatalkan. Nah, kira-kira menurut
Nanti Pak Teguh, menurut Pak Teguh gimana nanti dengan Bung Ramses ini? Kelihatannya makin menarik ini. Nah, kira-kira pasal mana ya yang minta dibatalkan ini? Ya misalnya begini, ada pasal-pasal tentang buruh ya, yang mengatur tentang pekerja. Iya. Apakah itu tentang penetapan UMR ataupun gaji, penetapan kontrak atau bagaimana. Nah, harapan mereka memang dibatalkan misalnya kalau ada yang bertentangan. Itu contoh saja. Iya. Nah, kalau memang pertimbangan layak dibatalkan, saya pikir itu akan dibatalkan. Kalau layak dibatalkan. Tapi kalau layak tidak dibatalkan, saya pikir nggak akan dibatalkan. Karena kan pertimbangan dibatalkan atau tidak ada dilihat dari sisi kebenaran hukum itu sendiri. Ya. Kemudian kebenaran proses itu sendiri. Dan tepat guna ketika regulasi itu diterapkan. Ya. Nah, seperti itu. Tapi selain itu, ke MK bisa saja sebuah perundang-undangan nanti dilapisi oleh Perpres, oleh peraturan presiden. Apabila presiden memandang itu perlu keluar peraturan presiden, saya pikir baik juga. Ya. Sehingga masyarakat ini melihat presiden objektif juga. Ya. Karena kan tidak ada satupun regulasi yang sempurna di dunia ini. Betul. Ya. Kadang kita detik ini melihat regulasi ini baik, tapi begitu disahkan, sekian detik ke depan itu dipandang tidak benar. Karena tidak ada yang sempurna kan gitu ya. Nah, karena tidak ada yang sempurna ya, mungkin begitu. Kalau menurut Bung Ramses gimana itu? Gini, apabila memang dibatalkan, Ya. itu kan sekarang bola ada di eksekutif atau presiden. Presiden bisa membatalkan dengan membuat satu peraturan atau peraturan presiden. Tetapi kalau memang tidak dibatalkan atau tidak tertahan, tetap aja disahkan sesuai dengan Undang-Undang 12 2011 dan itu sah terjadi dan itu. Tetapi kalau memang masyarakat atau warga yang memang haknya dilanggar yang dalam undang-undang Cipta Kerja ini, itu makanya dibilang jalurnya ditempuh. Tempuhnya kemana ya, ke MK melalui JR. Kalau memang ada pasal-pasal yang tidak berkenan atau melanggar hak konstitusi dasar mereka, silakan ajukan ke MK. Kalau itu produknya produk undang-undang. Ya. Tapi kalau bukan produk undang-undang di bawah undang-undang, itu ke Mahkamah Agung. Atau perda nanti dibuat oleh presiden, misalkan dikeluarkan atau presiden, ya silakan untuk ke Mahkamah Agung. Nah, itu aja.